Child with the head. Baik, terima kasih kepada seluruh siswa kami kelas 9 yang sudah sabar menunggu. Dan hari ini kita akan belajar tentang materi kedua ya, ilmu pengetahuan sosial yang akan Bapak bawakan. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mempersiapkan waktu, tempat juga kalian pasti mencari jaringan yang kuat ini. Bapak berterima kasih buat setiap perjuangan kalian ya, dalam situasi keterbatasan, dalam situasi pandemi, tetapi kalian memberikan waktu dan memberikan perhatian kalian untuk mengikuti pembelajaran kita. Pada hari ini pembelajaran kita langsung melalui Google Meet, dan ini mungkin ada dari kalian yang masih baru, tetapi memang seperti inilah pembelajaran yang dilakukan khususnya di daerah perkotaan. Yang di desa jangan sampai mau ketinggalan ya. Baik, siapkan dirimu. Nanti semua mematikan mikrofon ya, jangan ada yang menghidupkan, sehingga suara tidak bercampur-campur. Mohon semua mematikan kamera, mematikan mikrofon. Coba. Baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. 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 Bapak akan mempresentasikan materi kita pada hari ini. Apakah sudah kelihatan, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. 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 Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Kenapa ada roda ekspres? Baik, apakah sudah kelihatan? Ini ilmu pengetahuan sosial. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Baik, silakan dimatikan mikrofonnya dan dengarkan penjelasan dari Bapak. Baik, terima kasih buat anak-anak kami. Hari ini kita belajar tentang ilmu pengetahuan sosial ya. Dan materi kita hari ini adalah tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Jadi kalau namanya interaksi adalah hubungan ya. Jadi seperti Bapak dan kalian hari ini kita melakukan interaksi secara daring atau online. Nah, kenapa kita melakukan interaksi?
Tentu karena saling membutuhkan. Kalian membutuhkan materi dari Bapak, dan Bapak membutuhkan siswa untuk mendengarkan materi yang akan Bapak ajarkan. Tapi ini materi kita itu tentang interaksi antar benua. Jadi kalau bisa Bapak bertanya sama kalian ya, nanti siapa yang tahu hidupkan mikrofonnya. Ada berapa benua di dunia? Nah, siapa yang bisa menjawab, silahkan hidupkan mikrofonnya dan dijawab. Ayo, siapa? 5, Pak. Siapa? Benua Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada? Ada yang bisa menjawab? Ada berapa benua di dunia? 7. 2, Pak. Coba menjawabnya langsung. Saya, Pak. Nama saya ini. Saya, Pak. Ya, siapa? Fenisia Lemban Gaul, Pak. Saya, Pak. Fenisia Lembang Gaul. Ada 7 benua di dunia, Pak. Ada 7 benua. Coba disebutkan. Ayo, nak. Yang lain dimatikan kamera. Benua Asia. Benua Asia. Benua Afrika. Afrika. Benua Amerika. Australia. Apa? Benua Australia. Australia. Pak, benua Australia. Benua Eropa. Eropa. Benua Eropa, Pak. Benua Amerika Selatan. Amerika Selatan. Benua Amerika Utara. Ya, Amerika Utara. Benua Afrika. Tadi udah. Benua Antariksa. Antariksa ya. Asia. Nah, yang kamu sebutkan udah 8. Nah, baik. Terima kasih buat Venesia ya yang sudah menjawab. Tetapi jawabannya masih kurang pas. Nah, jadi ingat bahwa benua di dunia secara umum ada 7. Ada 5, bukan 7 seperti yang disebutkan Fenisia tadi. Karena Fenisia menyebutkan lagi ada Amerika Selatan dan Amerika Utara. Itu termasuk ke dalam benua Amerika. Jadi belum dipisah. Jadi benua yang ada itu di dunia ada berapa? 5 ya. Jadi ada benua Asia, 5. benua Amerika, benua Australia, benua Eropa, dan benua Afrika. Iya, jadi ada 5 ya. Baik. Kita masuk ke materi selanjutnya. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Jadi ini ada 5 benua yang sudah Bapak tampilkan berdasarkan letak astronomis dan luas wilayah benua tersebut. Jadi kalau kita lihat kelima benua ini, ya, benua mana yang paling luas dari kelima ini? Ada di bawahnya itu keterangannya ya, luas wilayah. Misalnya seperti Asia itu ada 44 juta kilometer persegi. Ayo. Benua yang paling luas adalah benua Amerika. Amerika 42 juta kilometer persegi. Benua Asia. Ya, nomor 1 adalah benua Asia, nomor 2 Asia. Amerika. benua Amerika, yang ketiga Afrika. benua Afrika, yang keempat Eropa. benua Eropa, dan yang kelima benua apa? Australia.
Australia. Nah, coba berarti dari yang paling luas itu coba diurutkan lagi. Kalian yang mengurutkan siapa yang bisa? Asia, Amerika, Benua Asia, Amerika. Coba Bapak tunjuk ya. Rehulina, benua Gimana? Asia, urutkan. Amerika, Afrika, Eropa, Australia, Pak. Iya, bagus ya. Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Nah, kita fokus dulu ke warna kuning, yaitu adalah benua Asia. Di situ letak astronomisnya adalah 80 derajat lintang utara, berarti itu atas garis khatulistiwa. 80 derajat dia ke atas, dan 11 derajat lintang selatan itu berarti 11 derajat di bawah garis khatulistiwa. Nah, jadi itulah letaknya berdasarkan garis lintang ya. Sedangkan kalau berdasarkan garis bujur itu 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Itu untuk benua Asia. Paham? Pak. Baik. Paham, Pak. Nah, kita lihat apa itu letak astronomis. Nah, apa itu letak astronomis? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Ayo. Letak astronomis. Kami, Pak. Siapa ini? Andri. Tiga, Pak. Ya, Jessica Stanggang. Coba nak. Saya, Pak. Letak astronomis adalah letak wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Sementara garis bujur adalah garis yang Ya. Membaca. lain. Salah lagi. Salah lagi. Coba diulang nak. Letak astronomis adalah letak wilayah apa? Bujur, sementara garis bujur adalah garis yang menghubungi utara. letak astronomis adalah yang pelan-pelan aja bacanya. Atau menjawabnya. Saya, Pak. Ya. Coba apa jawabannya? Letak astronomis adalah letak wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Sementara garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara. iya, betul ya. itu baru betul. Yang jawab siapa tadi? Ruth, Pak. Ruth dan Yanti. Ya, bagus ya. Letak astronomis adalah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Tadi sudah kita lihat ya di sini Asia bahwa posisi astronomisnya itu adalah 80 derajat lintang. Jadi benar-benar bahwa letak astronomis itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, baru kita lihat slide selanjutnya. Apakah nampak, nak? Oh, kenapa? Belum. Iya. Tidak ya? Tidak nampak ya? Ya. Baik, dengarkan saja dulu. Nah, Indonesia, negara-negara yang ada di benua Asia menurut kalian itu negara mana ya? Coba disebutkan kalau kalian tahu. Negara-negara yang ada di benua Asia. Coba. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Betul. Ya, satu-satu orang ya. Ini kita buat bergilir, kita ada 20 orang berarti Myanmar. 20 negara nih. Jadi satu orang satu aja, langsung matikan mikrofonnya. Ayo. Ayo, Pak. Indonesia. Indonesia.
Indonesia, Thailand, Laos. Myanmar, Laos, Singapura. Kamboja, Laos, Vietnam. Siapa yang suka Korea? Bangladesh. Ayo, siapa yang suka Korea? Saya Pak. Apakah itu termasuk benua Asia? Coba. Saya Masuk enggak? Iya Pak. Ini Pak. Korea Utara Masuk ya. Korea Utara, Korea Selatan itu masuk. Apa? Tiongkok gimana? Tiongkok. Iya, Pak. Masuk. Masuk Pak. Ya, India? Masuk Pak. India? Ya, masuk. Bagus. Ya. Dan masih banyak negara lain yang ada di dalam benua Iya. Asia. Nah, jadi nanti tugas kalian itu nak ya, tugas kalian adalah menjelaskan kondisi alam dan penduduk satu negara. Nah, jadi misalnya ini akan Bilang Pak. Kamu lihat, apa ya Bapak ini? apakah suara Bapak kedengaran, Nak? Dengar. Kedengaran, Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Wifi sekolah kita jadi sedikit. Nah, coba ya Bapak lanjutkan ya. Tadi kita sudah sebutkan negara-negara yang ada di benua Asia. Kalian sudah sebutkan banyak tadi negara yang terlibat atau termasuk dalam benua Asia, kan begitu ya? Iya Pak. Iya Pak. Selanjutnya, negara-negara yang kalian sebutkan tadi akan kita deskripsikan atau kita jelaskan ya, bagaimana kondisi alam dan kondisi penduduknya. Ya. Jadi bagaimana kondisi alam dan kondisi penduduk di negara-negara yang sudah kita sebutkan tadi. Baik, perhatikan presentasi. Nah, nampak ya? Nampak, Pak. Baik. Nampak, Pak. Ini waktu sudah lewat tapi masih dilanjutkan ya oleh Google Meet. Nah, perhatikan judulnya, kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Nah, ini benua Asia dan kondisi alam. Salah satunya adalah negara Indonesia. Nah, apa yang menjadi deskripsi kondisi alam oleh Indonesia? Nah, kita lihat keterangan yang di sampingnya itu, bahwa daerah Indonesia ini adalah daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia.
Jadi kalau katanya lempeng Eurasia itu adalah lempeng di Eropa. Nah, kalau benua Eropa di sebelah mana Indonesia ya? Ayo. Benua Eropa. Utara, timur, selatan, barat, atau apa? Selatan? Siapa yang tahu? Di sebelah mana? Di sebelah utara ya. Apakah mendengarkan Bapak? Dengar Pak. Ya. Jadi di sebelah utara, sedangkan Pasifik itu di sebelah mana Indonesia ini? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, nah, katanya. Kalau Pasifik sebelah timur, ya. Dan lempeng Australia itu di sebelah selatan Indonesia. Ya, baru yang kedua, terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Nah, ini kawasan flora kalau kalian tahu yang mana ya? Wallace Weber tahu? Hah? Pernah dengar garis Wallace dan Weber? Pernah, Pak. Nah, dan satu lagi adalah yang endemiknya ya kan, flora endemik dan fauna endemik. Kalau fauna endemik Indonesia yang kalian tahu apa ya? Yang asli dari Indonesia, fauna apa? Ada. Harimau Ya. Jawa. Nah, Cendrawasih. cendrawasih itu dari mana ya? Papua. Papua ya, bagian timur. Jadi nak, yang disebutkan dengan fauna endemik itu adalah fauna yang asli atau khas dari Indonesia, ya. Jadi itu adalah komodo. Nah, sedangkan kalau yang kalian sebutkan tadi cendrawasih itu kan berasal dari Papua. Nah, itu sudah termasuk ke dalam Australia, ya. Jadi itu namanya garis Weber, ya. Jadi kalau Weber namanya itu adalah fauna bagian timur, sudah termasuk Papua dan benua Australia. Nah, jadi apa tadi fauna endemik Indonesia? Komodo, Pak. Komodo, ya bagus. Komodo. Lalu yang ketiga, kaya akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Itu betul atau tidak? Betul, Pak. Betul Pak. Jadi kalau ada poin yang keempat menyatakan bahwa Indonesia beriklim salju misalnya, es. Betul atau salah? Salah, Pak. Salah, Pak. Nah, misalnya yang kelima, terdapat banyak gurun sehingga suhu udara sangat panas. Betul atau salah? Salah ya, bagus. Nah, kita masuk negara yang kedua. Bapak sudah tanya kalian siapa yang suka dengan Korea ya? Jelas, Pak. Nah, ini Korea Selatan. Ada 3 kondisi alamnya. Yang pertama, terdapat titik tertinggi di Hallasan dan pegunungan Taebak. Memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan Pulau Jeju. Iklim sedang dengan 4 musim. Nah, 4 musim itu musim apa ya? Musim hujan, Ayo. musim kemarau. Bagi yang Musim salju. Musim kemarau. ingin menjawab, menginfokan. Jangan semua menginfokan. Musim salju. Ya, Musim hujan. Musim hujan. Mbak. Ya, satu orang aja ya, nak yang menyebutkan.
Silakan coba. Musim kemarau. Saya, musim Pak. hujan. Musim Ya, Fenisia. Musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Iya, bagus ya itunya. Jadi jangan musim es, musim dingin lagi. Ya, itu sama. Jadi apa yang disebutkan Fenisia tadi, bahwa iklim di Korea Selatan itu ada 4, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur. musim panas, musim semi, musim dingin, dan musim gugur ya. Musim gugur. Ada 4 jenis musim di Korea Selatan. Nah, meskipun kita satu benua dengan Korea Selatan, tetapi kondisi alam kita berbeda dengan Korea Selatan. Nah, coba kalau misalnya lagi Bapak tanya sama kalian, di India, nah tadi kan itu juga termasuk benua Asia ya. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana kira-kira menurut kalian dulu ya, kondisi alam di India. Nah, mungkin kalian sering menonton dan menyaksikan bagaimana kehidupan orang India. Coba satu orang dari kalian untuk menjelaskan atau mendeskripsikan ya. Kamu jahil belum? Yang lain dong, jangan Fenisia. Ayo, siapa? Oh, Iman, apakah ingin berbicara? Menghidupkan mikrofon. Royman Sihombing. Siapa lagi yang ingin memberikan deskripsi kehidupan di negara India? Atau di negara yang lain yang kalian tahu tentang salah satu negara di benua Asia? Boleh ya? Ayo. Atau bagaimana kehidupan di India menurut kalian? Coba, siapa yang ingin mendeskripsikan? Kira-kira di negara India itu suhunya itu panas atau dingin ya? Panas, Pak. Panas. Panas. Panas, Pak. Ya. Panas, Pak. Ya, panas. Berarti kalau panas, gimana lagi dengan kondisi yang lainnya? Pertanian cocok nggak ya? Coba sering. Pertanian Enggak. untuk daerah panas? Enggak, Apa? Enggak, Pak. Pak. Tidak. Nah, jadi itu semua berhubungan. Ya, kenapa kita disebut sebagai negara agraris? Ya, karena daerah kita sangat cocok untuk daerah pertanian. Iya. Jadi kalau di India itu lebih banyak adalah tambang atau minyak bumi dan gas alam. Nah, makanya kita sering mendengar istilah Raja Minyak dari India. Nah, karena di bawah tanah mereka yang panas itu terdapat banyak minyak bumi dan gas alam. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat tentang kondisi penduduk di benua Asia. Nah, jumlah penduduk paling tinggi. Nah, jadi 5 benua yang ada di dunia, bahwa benua Asia adalah
penduduk yang paling tinggi. Mengerti ya? Ya, Pak. Berarti Pak. Nomor 2, keragaman budaya penduduk sangat tinggi. Nah, selain penduduknya yang sangat tinggi, bahwa terdapat juga keragaman budaya yang sangat beragam ya. Di daerah kita aja banyak terdapat jenis budaya yang berbeda-beda dan itu menjadi kekhasan bagi bangsa kita. Ya kan? Yang ketiga, kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris dan industri. Jadi di benua Asia ini kita dapat mendeskripsikan bahwa penduduk terbanyak di dunia itu adalah berasal dari benua Asia. Yang kedua, terdapat banyak ragam budaya. Yang ketiga, kegiatan masyarakat didominasi pada sektor pertanian dan industri. Oke? Ya, Pak. Ya Pak. Paham sampai di sini? Paham Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Jika ada yang bertanya tentang benua Asia, boleh ditanyakan. Bapak beri kesempatan kalian untuk bertanya. Jika ada yang ingin dipertanyakan sama Bapak. Bagaimana? Ada? Nah, perhatikan slide yang Bapak tampilkan. Nah, ini adalah peta Indonesia di 34 provinsi. Nah, manakah yang dimaksud dengan garis lintang dan garis bujur? Nah, perhatikan kursor laptop yang Bapak geser. Apakah nampak? Pak. Iya. Nampak Pak. Ini yang di samping gambar Garuda. Nah, Ya, Nampak. Pak. Ya Pak. jadi sudah dijawab oleh temanmu, oleh Ruth dan Yanti. Mereka menyebutkan bahwa letak astronomis adalah letak suatu daerah, wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Mana itu garis lintang pada peta, mana itu garis bujur pada peta. Nah, ini akan Bapak tunjukkan sama kalian. Jadi kalau yang dimaksud dengan garis lintang, itu adalah garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Nah, mana garis khatulistiwa, Pak? Ini. Perhatikan kursor yang Bapak letakkan ini. Inilah dia garis khatulistiwa. Ya, dia memanjang sampai ke ini. Ya. Nampak? Apakah kalian bisa memperhatikan? Bisa, Pak. Pak. Ya Pak. Nah, jadi kalau disebutkan lintang utara itu adalah berada di atas 0 derajat ini. Jadi dia adalah di atas ini. Nah, sampai ke kutub. Mulai dari 0 derajat ini sampai ke atas itu adalah garis lintang utara. Ya. Jadi seperti misalnya ini paling utara Pulau Sumatera itu kan Nanggro Aceh Darussalam ya, yang ini. Maka dia berada pada 6 derajat lintang utara. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan daerah paling utara Indonesia. Nah, kalian mungkin masih ingat waktu kelas 7 pernah Bapak ajarkan sama kalian tentang lagu ya dari Sabang sampai Merauke. Bapak. Pernah? Pernah, Pak. Pernah Pak.
Sabang itu yang paling apa ya? Ayo. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau W sampai Pulau Rote. Ayo. Yang paling utara itu adalah Dari timur. Sumatera. Sabang. Ya. Oh, Selain Sabang dan yang paling Dari Sabang sampai Merauke. ya, bagi. Nah, jadi itu bukan asal lagu ya, Nak. Itu ada deskripsinya. Itu menggambarkan kondisi perbatasan bangsa Indonesia. Jadi lagu itu juga bisa menjadi pengetahuan bagi kalian, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote. Itulah kondisi letak astronomis bangsa Indonesia. Nah, dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? dari Sabang. Ya, Boy. Apanya dari Sabang, Boy? Baik, jika tidak ada, demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Dan tugas kalian adalah yang ini. Coba dibacakan. Carilah dan benua Asia adalah kondisi alamnya dan kondisi kependudukannya dengan lengkap. Bukannya dengan lengkap. Paham nggak maksudnya? Negara di benua Asia dan deskripsikanlah kondisi alamnya dan kondisi kependudukannya dengan lengkap. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, tadi kita sudah bahas berapa negara? Ada dua? Ada dua ya? Ya, Pak. Dua. Ya, tadi apa negara apa tadi? Negara Indonesia dan negara Korea Selatan, Pak. Selatan. Nah, jadi kalian mencari 5 negara di benua Asia. Jangan lagi nanti di luar benua Asia ya. Jangan karena juara Italia kalian buat Italia. Ya? Iya, Pak. Atau karena baru juara Argentina kalian buat Argentina. Karena ada yang suka pemain bola dari Portugal dibuatnya Portugal. Nah, jangan. Dari Spanyol itu tidak termasuk ke dalam benua Asia. Nah, jadi negara-negara yang sudah kalian sebutkan tadilah kalian deskripsikan alamnya dan kalian deskripsikan kondisi pendudukannya. Mengerti? Ngerti, Pak. Nah, kamu kerjakan di Mengerti, Pak. ya, Mengerti. kerjakan buku catatan dan di foto Kirim, Pak. dan dikirim ke WA Bapak ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Pak, kapan paling lama? Paling lama itu tanggal 11 Cerita. Agustus
Oke, Terus Anjay. baik. Ada yang masih bingung? Enggak. Enggak. Baik, terima kasih pembelajaran kita hari ini ya. Nah, anak-anak kami masih ada enggak yang belum mengirimkan tugas 1? Masih ada? Anjay. Masih adakah? Masih adakah yang belum mengirimkan tugas 1? tidak, Pak. Sepertinya nah, baik. Kalau sudah mengirim, terima kasih. Mohon diingatkan teman-temannya untuk mengerjakan tugas 1 dan tugas kedua. Bagi anak di kami kelas 9, tolong diperhatikan. Mohon semua suara dimatikan. Menteri Tanggang, coba matikan mikrofonnya. Cewek. Apakah teman mendengarkan Bapak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Nah, Dengar, Pak. Mungkin Bapak Ibu guru memberikan tugas kan melalui WA. Dan ini adalah kesempatan yang baik bagi kita dapat berkomunikasi secara langsung melalui daring. Nah, meskipun jumlah dari kelas 9 yang berjumlah 77 orang, namun hadir tadi mencapai 30 orang, itu sudah mampu mewakili, karena kalian, harapan Bapak dapat menyampaikan informasi yang kalian dengarkan ini kepada mereka. Nah, selain materi, ada beberapa ketentuan-ketentuan baru saat ini di sekolah kita. Terkhusus untuk kalian kelas 9, Bapak mengharapkan agar belajarnya itu yang maksimal. Jangan melihat masa lalu atau melihat alumni kita, abang-abangmu atau kakak-kakak yang sudah lulus, yang mana mereka ya, dengan perjuangan yang sedikit tetapi mampu lulus, ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, Pak. Ya, Pak. Bapak, ya, untuk Ya, Pak. ini agar kalian tidak kesusahan kalau misalnya nanti melanjut ke SMA, maka pembelajarannya diubah, ya, agar nanti nilainya mampu bersaing dengan siswa-siswa yang berasal dari sekolah lain, gitu. Jadi kalau Bapak melihat bahwa tingkat nilai kita untuk kelas 9 yang sudah lulus
ya, atau kelas 1 SMA atau SMK sekarang ini itu nilainya rendah, sehingga mereka tidak mampu bersaing. Nah, kenapa nilainya rendah, Pak? Ya itu tadi, karena mereka tidak mengerjakan tugasnya, dan bahkan gurunya itu pun sudah sangat bersyukur memberikan nilai tersebut. Jadi mohon dipedomani hal tersebut, ya. Iya, Bos. Dan saat ini Ya, Pak. Bapak dipercayakan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, ya, untuk memantau kalian. Nah, memantau. Sebenarnya karena kondisi ini sehingga Bapak tidak bisa menjumpai dari rumah ke rumah. Namun, ya Bapak tetap memberikan perhatian